Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita tidak bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang salah satu nikmat tersebut adalah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Majlis setiap hari Senin pada maghrib di Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya kita libur selama beberapa pekan selama Ramadan dan awal Syawal. Maka alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa di majlis ini. Masih kita bahas tema tentang proaktif muslim. Bagaimana seorang muslim dituntut dan diajarkan untuk menjadi seorang pribadi yang produktif atas kebermanfaatan, produktif atas kebaikan. Dan sebagaimana kita sudah berhenti di pertemuan sebelum Ramadan, kita bahas masalah manajemen waktu. Langsung saja kita ulangi secara ringkas dan akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Salah satu tools atau salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita adalah melakukan manajemen waktu. Sudah kita jelaskan bagaimana Islam adalah agama yang, atau seorang muslim atau seorang manusia ketika dia mengaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, maka mau tidak mau di antara konsekuensinya dia harus pandai dalam mengatur waktunya, memanage waktunya. Ini konsekuensi sebagai seorang muslim. Sudah kita berikan beberapa contoh. Saya tunjukkan bagaimana syariat Islam itu dipenuhi dengan berbagai ibadah yang dia terikat dengan waktu. Sehingga muslim mau tidak mau dia harus memperhatikan waktu, karena dia punya misi utama untuk beribadah. Ya, kita jelaskan zakat, bahkan kita mulai dari rukun Islam semuanya kemarin. Setelah syahadat, salat jelas ada batasan waktunya. Zakat jelas ada waktunya. Puasa Ramadan jelas ada waktunya. Haji jelas ada waktunya. Sehingga berbagai ibadah dalam syariat Islam berkaitan erat dengan waktu. Ketika seseorang dia ingin mewujudkan peribadatan kepada Allah, maka mau tidak mau dia harus memperhatikan dimensi waktu ini. Harus pandai mengatur waktu, sehingga ketika dia pandai mengatur waktu, dia tidak kehilangan kesempatan untuk beribadah. Itu sudah kita jelaskan. Lalu kita mulai bahas masalah teknik manajemen waktu seperti apa. Salah satunya yang akan kita perdalam adalah bagaimana saya sampaikan. Hal yang sangat mempengaruhi Anda dalam hal produktivitas adalah kemampuan Anda untuk menentukan aktivitas apa yang akan Anda kerjakan pada satuan waktu tertentu. Ya, terakhir kita berhenti di sini. Masing-masing waktu selama 24 jam dia punya karakteristiknya tertentu. Ketika Anda pandai untuk menempatkan aktivitas apa yang akan saya kerjakan dengan karakteristik waktu ini, maka itu akan membantu Anda untuk menjadi seseorang yang produktif. Saya sudah berikan contohnya. Bagaimana Ibnu Jarir At-Tabari, penulis terbesar dalam sejarah Islam, menulis 351.000 lembar. Kalau dirata-ratakan, Ibnu Jarir menulis satu hari 40 lembar. Pemilik tafsir At-Tabari yang berpuluh-puluh jilid, yang sangat tebal itu. Intinya sangat produktif dalam menulis. Apa rahasianya? Salah satunya adalah karena Ibnu Jarir At-Tabari punya kebiasaan menulis ba'da zuhur. Sudah pernah kita sampaikan, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, bahwasanya kata para ulama,
aktivitas menulis itu paling cocok dilakukan di siang hari. Menulis itu paling cocok dilakukan di siang hari ba'da zuhur. Makanya Ibnu Jarir sangat produktif dalam menulis karena dia cocok menempatkan waktu siang, memang cocok untuk menulis. Kita lihat nanti alasannya apa. Dan dia mengalokasikan waktu itu memang untuk menulis. Sama juga kita berikan contohnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sangat produktif dalam berkarya, dalam hal tulisan, yang dia memang punya kebiasaan menulis ba'da zuhur. Contoh lainnya adalah para ulama kita yang mereka memiliki hafalan yang sangat banyak, hafalan yang sangat kuat. Di antara sebabnya kenapa mereka memiliki hafalan yang sangat kuat dan sangat banyak adalah karena memang mereka menghafal di waktu yang pas. Para ulama mereka telah memberikan kepada kita waktu terbaik untuk menghafal itu kapan, berdasarkan karakteristik waktu. Yang paling baik adalah di waktu sahur. Yang kedua adalah di siang hari, di waktu tenang, di saat orang lain sedang tidur. Nanti kita bahas hal ini. Nah, maka dimulai malam-malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu persatu karakteristik waktu sepanjang hari. Kita akan lihat karakteristiknya apa, lalu bagaimana syariat Islam menetapkan aktivitas-aktivitas yang cocok untuk karakteristik waktu seperti ini adalah demikian, demikian, dan demikian. Yang ini nanti bisa kita turunkan. Ya, Islam tentu memberikan garis besarnya. Nanti kita lihat contohnya yang secara jelas diatur oleh agama kita. Namun ini bisa kita turunkan nanti aktivitas kita di zaman modern ini apa? Kira-kira untuk aktivitas ini yang paling cocok di waktu mana? Yang ini nanti akan membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Dan di malam hari ini insya Allah akan kita mulai dari waktu malam. Kita akan fokus malam hari ini melihat karakteristik waktu malam dan aktivitas-aktivitas apa saja yang cocok untuk kita kerjakan di malam hari. Namun sebelum kita memulai melihat itu, saya ingin jelaskan terlebih dahulu definisi waktu malam supaya kita tidak salah sangka, ya, supaya kita nanti satu frekuensi membicarakan malam itu sebenarnya yang mana. Maka malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar, bukan sampai terbitnya matahari. Ya, fajar dan matahari itu berbeda. Terbenamnya matahari itulah dia waktu apa? Waktu sholat apa? Sholat maghrib. Ya, terbenamnya matahari itulah waktu sholat maghrib. Terbitnya fajar itulah waktu sholat subuh. Sehingga kalau saya ilustrasikan di sini, kita anggap saya tidak ambil contoh kasus Jogja karena angkanya tidak bulat, nanti saya khawatir malah membingungkan kita ketika kita menghitungnya. Saya ambil contoh saja yang mudah. Katakan misalnya maghrib jam 6 sore. Sini maghrib. Oke, kita mulai dari sini maghrib. Kecilannya. Oke, jam 6 sore maghrib. Lalu katakan terbitnya fajar, waktu subuh adalah 4.30 misalnya. Oke. Maka inilah dia waktu malam. Demikian kurang lebih. Atau saya arsir saja. Ini waktu malam. Ada yang bisa bantu saya hitung? Berarti waktu malam berapa jam? Malam sama dengan berapa? 10,5 jam. 10 menit, 10 jam 30 menit ya. Ini waktu malam.
Sehingga ketika kita berbicara tengah malam berarti 1/2 kali 10,5, atau nggak usah pakai 10,5, kali 10 30 sama dengan 5 jam 15 menit. Oke, benar? Berarti tengah malam di mana? 11:15 ya. Benar ya? Sini tengah malam. Oke. Ketika kita berbicara sepertiga malam, berarti 1/3 kali 10 30 menit. Berarti dapatnya berapa? 3 jam 30 menit ya. Oke, 3 jam 30 menit. Ketika kita berbicara 1/6 malam, berarti dapatnya adalah 1 jam 45 menit. Oke, ini penting diperhatikan teman-teman. Karena ketika kita nanti berbicara tentang pola tidur yang paling baik, pembagian waktu tidur dan ibadah di malam hari adalah seperti ini. Nanti kita lihat hadisnya, saya tunjukkan. Sebentar. Nah, ini. Ya, pembagian waktu tidur di malam hari. Rasulullah SAW bersabda, Ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi salam. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Daud. Salat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Apa itu salatnya Daud? Disebutkan oleh Rasulullah, wa kana yanamu nisfal lail. Kebiasaan Daud itu adalah beliau tidur setengah malam. Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Lalu dia mengerjakan salat malam di 1/3 setelahnya, 1/3 malam. Wa yanamu sudusahu. Lalu dia tidur lagi di 1/6 malam terakhir. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai salat terbaik. Ya, sebagai salat terbaik seperti salatnya Daud. Maka kalau kita plotkan ke tadi, berarti kebiasaannya Nabi Daud adalah tidur sampai 11:15. Oke. Dari 11:15 Daud kemudian mengerjakan sholat malam selama 3 jam 30 menit, melakukan qiyamul lail. Berarti sampai jam berapa tuh? 1, 2, 3 sampai 2:45 berarti ya. Sampai 2:45 sholat malam. Betul? Tinggal ditambah tidurnya terakhir 1 jam 45 menit sampai 4:30 berarti kan? Di sini kemudian dia tidur ya? Benar ya hitungannya? Ya, benar kan? Ya. Sampai di sini kemudian dia tidur sampai sini. Maka demikian yang disebut Nabi SAW sebagai sholat terbaik, sholatnya Daud dengan pola seperti itu. Sehingga inilah pentingnya kita sebagai pengantar, kita mengetahui batas malam dan cara menghitung tengah malam, 1/3 malam dan 1/6 malam. Baik, itu sebagai pengantar. Sekarang kita lihat karakteristik waktu siang dan malam. Kita mulai pada malam hari ini dengan karakteristik malam terlebih dahulu. Saya tuliskan di sini. Ini tadi sudah, malam dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ada 2 karakteristik malam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, malam disebut sebagai pakaian atau libas. Yang kedua, malam disebut sebagai waktu sakinah, waktu ketenangan. Ini karakteristik waktu malam. Yang ini nanti turunannya banyak. Baik, kita lihat dalilnya. Terkait malam sebagai pakaian,
Allah sebutkan dalam surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Apa maksud malam sebagai pakaian dan apa konsekuensinya nanti kita bahas. Kita lihat terlebih dahulu dalil yang menyebutkan bahwasanya malam itu sebagai waktu sakinah, waktu tenang. Disebutkan Allah dalam 3 ayat. Yang pertama, waktu malam. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Dalam surat Yunus ayat 67 kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan malam supaya kamu, ya di sini terjemahnya beristirahat, tapi secara bahasa litaskunu, supaya kalian itu merasakan sakinah di malam hari, mendapatkan sakinah di malam hari, dan dialah yang menjadikan siang itu terang benderang. Oke, jadi lafadznya di sini adalah litaskunu. Makna asalnya adalah tenang. Ya, ini saya kutipkan kalau tidak salah terjemahnya Depak ya, sehingga sudah disesuaikan. Tapi secara bahasa dia menggunakan istilah litaskunu, supaya kalian mendapatkan sakinah di malam hari. Dalam surat Al-Qasas Allah juga sebutkan, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya di malam hari itu kalian mendapatkan sakinah. Ya, di sini kembali sudah disesuaikan terjemahnya, tapi secara bahasa adalah maknanya adalah sakinah, supaya kamu mendapatkan sakinah pada malam hari itu, dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang hari. Ayat yang kedua menyebutkan di antara karakteristik malam adalah sakinah. Nanti akan saya kutipkan definisi sakinah itu apa secara bahasa. Ayat yang ketiga, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Kurang lebih sama dengan surat Al-Qasas tadi, namun ini dalam surat Ghafir. Allah lah yang menjadikan malam itu agar kalian mendapatkan sakinah padanya, dan menjadikan siang itu terang benderang. Baik, sehingga ada 2 karakteristik malam yang disebutkan dalam Al-Quran, pakaian dan sakinah. Kita lihat apa definisi pakaian terlebih dahulu. Saya kutipkan dari tafsirnya Ustadz Firanda Andirja. Kata Ustadz Firanda, seorang tidak akan membuka pakaiannya kecuali pada malam hari. Membuka pakaian luar, ya, pakaian luar itu dibuka di malam hari, sehingga pakaian kita bukan lagi seperti pakaian kita beraktivitas di siang hari, ketika kita beraktivitas outdoor. Sehingga itulah, kita baca terlebih dahulu. Ketika sudah tertutupi gelapnya malam, seseorang tidak akan malu untuk membuka pakaiannya. Dengan demikian Allah seakan-akan menjadikan malam-malam itu sebagai pakaian. Bisa dipahami? Di malam hari kita mencopot pakaian outdoor kita, karena kita sudah mau tidur, kita pakai pakaian tidur. Oke? Itulah yang Allah maksudkan. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian mengganti pakaian luar yang kita copot, untuk mengganti pakaian luar yang kita copot itu. Makanya Allah sebut sebagai sebagai pakaian. Malam hari sebagai pakaian. Dengan kata lain, malam sebagai pakaian untuk menggantikan pakaian manusia yang telah dilepas. Oke. Oleh karena itulah malam juga disebut sebagai waktu aurat. Ya, kalau penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kebiasaan orang zaman dulu mereka melepas pakaiannya itu sampai tampak auratnya. Kebiasaan orang zaman dulu, karena di zaman dulu tidak ada penerangan, sehingga orang merasa diperbolehkan dan dia aman untuk mencopot pakaiannya sampai terlihat auratnya. Di zaman dulu tidak ada penerangan, bahkan tidak ada api di zaman dulu, sehingga malam itu betul-betul gelap gulita, sehingga benar-benar menjadi pakaian bagi seseorang meskipun dia tidak berpakaian secara fisik. Malam yang menggantikan tugas pakaian fisik ini. Oke? Nah, makanya waktu malam hari itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu aurat. Ada 3 waktu aurat. Disebutkan dalam surat An-Nur, kalau sudah ya, An-Nur 58. Kita baca ayatnya. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu
liyasta'zinakumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali. Di dalam 3 waktu, anak-anak termasuk juga budak kalau ingin bertemu dengan orang tuanya atau bertemu dengan tuannya, di 3 waktu ini harus minta izin terlebih dahulu kalau mau bertemu. Apa 3 waktu tersebut? Min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum min az-zahirati wa min ba'di salatil isya. Ada 3 waktu yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah sebelum waktu salat subuh. Kalau anak atau budak mau bertemu di waktu ini harus minta izin. Boleh tidak masuk, boleh tidak bertemu. Waktu yang kedua adalah ketika seseorang itu menanggal pakaiannya di tengah hari ketika dia mau tidur siang. Orang mau tidur siang, dia copot pakaian luarnya, dia pakai pakaian ada sekadarnya saja. Termasuk perempuan, dia membuka sebagian aurat kecilnya di siang hari kalau dia mau tidur siang. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da isya. Waktu ba'da isya kalau mau bertemu harus minta izin bagi anak dan bagi budak. Nah, sehingga perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi pelajarannya. Salasu auratil lakum. Itulah 3 waktu aurat bagimu. Baik, itulah 3 waktu aurat bagimu. Apa maksud waktu aurat? Sekali lagi, itu adalah di mana waktu manusia mencopot pakaiannya untuk tidur. Itulah waktu di mana manusia mencopot pakaiannya untuk tidur di siang hari, ba'da isya dan sampai sebelum subuh. Ya, ba'da isya sampai sebelum subuh. Ini waktu aurat karena manusia mencopot pakaiannya. Makanya Allah sebut waktu malam itu sebagai pakaian, menggantikan pakaian yang dicopot oleh manusia karena dia mau tidur. Baik. Oleh karena itulah di antara konsekuensi karakter malam sebagai pakaian, yang pertama adalah malam itu dijadikan sebagai waktu istirahat. Jadi logikanya seperti ini. Orang istirahat kan mencopot pakaiannya. Makanya Allah jadikan malam itu sebagai pakaian pengganti pakaian fisik yang kita copot tersebut. Sehingga di antara konsekuensinya, di antara sunatullah yang telah Allah gariskan, malam hari itu pada asalnya adalah waktu untuk istirahat. Ini pertama, konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, di waktu malam hari tidak boleh bertamu karena ia merupakan waktu di mana manusia mencopot pakaiannya. Ya, pada asalnya tidak boleh bertamu di malam hari. Lebih spesifiknya malam hari yang kita sebutkan tadi adalah berdasarkan surat An-Nur ayat 58, ba'da isya sampai subuh. Ini waktu yang terlarang, atau bukan waktu tidak sampai haram, namun ya dimakruhkan untuk bertamu, berkunjung ba'da isya sampai waktu subuh. Itu diantara karakteristik, ya, diantara konsekuensinya. Jadi kita kembali ke tema kita, membuat rencana harian. Anda kalau mau merencanakan pekanan atau rencana harian, jangan buat rencana berkunjung ke rumah guru, ke rumah siapa ba'da isya sampai waktu subuh. Jangan. Kecuali kalau ada kebutuhan mendesak. Kita berbicara ini pada asalnya hukumnya anjuran. Ya, jangan, atau hukumnya makruh untuk berkunjung ba'da isya sampai waktu subuh. Saya kutipkan di sini penjelasan Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub dalam kitab Al-Adab. Ya, kata beliau, berkunjung pada 3 waktu ini tidak diragukan lagi akan mengeruhkan ketenangan pemilik rumah, mengganggu kenyamanan mereka, juga akan menyebabkan mereka merasa terusik. 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk bertamu ba'da isya, sebelum subuh, dan di waktu tidur siang. Baik. Lalu dijawab, beliau membawakan dalil tentang kisah Nabi SAW mendatangi Abu Bakar untuk mengabarkan telah turun perintah untuk berhijrah. Kita baca hadisnya, kata Aisyah,
Suatu ketika Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Bakar pada waktu sebelum sholat zuhur, karena ini merupakan waktu tidur siang. Qailulah, pendapat yang lebih kuat, dilakukan sebelum zuhur. Ya, dianjurkan untuk tidur siang. Kapan waktunya? Adalah sebelum zuhur. Maka kata Aisyah, kedatangan Nabi SAW itu mengagetkan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mengatakan bahwasanya tidaklah Nabi mendatangi kami pada waktu tersebut kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Artinya Nabi SAW itu tidak punya kebiasaan berkunjung sebelum zuhur, karena ini waktu aurat. Apa itu waktu aurat? Waktu orang mencopot pakaian untuk beristirahat. Maka sama juga kasusnya dengan malam hari. Ini waktu aurat di malam hari, pada isya sampai waktu subuh tidak dianjurkan untuk berkunjung. Makanya Abu Bakar kaget. Nabi SAW tidak biasanya berkunjung sebelum zuhur. Ini kok berkunjung sebelum zuhur? Mesti ada sesuatu yang sangat penting. Ternyata benar. Nabi mengabarkan telah turun perintah bagiku untuk berhijrah. Abu Bakar diperintahkan untuk menemani Nabi untuk berhijrah. Sehingga kembali lagi pelajarannya, di antara konsekuensi malam itu sebagai pakaian, yang pertama malam waktu untuk beristirahat, yang kedua jangan bikin rencana harian untuk berkunjung di waktu aurat seperti ini. Lalu karakteristik malam yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu sakinah. Waktu malam disebut sebagai waktu sakinah. Apa makna sakinah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, yang namanya sakinah adalah lawan dari bergerak dan lawan dari bekerja. Sukun itu diam. Ya, sakinah itu tenang, diam. Dia mendapatkan ketenangan. Maka kata Syekh, sakinah di sini mencakup tenangnya anggota badan, tenangnya hati, dan tenangnya jiwa. Sehingga ini di antara karakteristik waktu malam. Ya, dia bisa mendatangkan ketenangan bagi anggota badan kita, bagi hati kita, dan bagi jiwa kita. Dengan demikian, di antara konsekuensinya adalah ketika kita merencanakan aktivitas di malam hari, berbagai aktivitas yang membutuhkan ketenangan dianjurkan untuk dilakukan di malam hari. Karena memang demikianlah karakteristik malam hari, as-sakinah tadi. Sehingga Anda kalau merencanakan aktivitas yang membutuhkan ketenangan, rencanakanlah hal tersebut untuk diplot di malam hari. Kita lihat beberapa contohnya. Yang ini bisa kita kembangkan dengan konteks kita di zaman modern sekarang. Yang pertama adalah tidur. Jelas, tidur itu kita membutuhkan ketenangan, ya. Dan pernah saya sampaikan bagaimana dalam Islam yang lebih ditekankan itu adalah masalah kualitas tidur, bukan sekedar kuantitas. Yang ditekankan adalah masalah kualitas tidur. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kualitas tidur? Di antaranya ikutilah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Allah menjadikan malam hari itu sebagai waktu sakinah. Di antaranya tujuannya supaya kita bisa mendapatkan kualitas tidur. Makanya dalam banyak ayat Allah menyebutkan, mengaitkan antara malam hari itu dengan waktu tidur. Kita lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail." Dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Sehingga ini jelas sekali tidur butuh ketenangan supaya kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, yang itu adanya di malam hari. Karena karakteristik malam adalah as-sakinah. Allah juga berfirman, ini yang menarik teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan surat An-Naba tadi, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Di antara karakteristik malam dan karakteristik siang adalah Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Allah sebutkan demikian. Ini sunnatullah. Malam itu untuk pakaian, sakinah. Siang itu untuk mencari penghidupan, waktunya untuk bergerak, waktunya untuk beramal, waktunya untuk beramal di sana maksudnya adalah untuk bekerja. Makanya
Ada penjelasan yang menarik di sini dari Ustaz Firanda. Kita baca. Kata para ulama, mereka menyebutkan di antara sunnatullah adalah malam adalah waktu istirahat dan siang adalah waktu mencari nafkah dan mencari kehidupan, mencari penghidupan. Barang siapa yang mengubah tatanan ini, maka dia akan ditimpa dengan berbagai macam gangguan. Orang yang berupaya mengubah ini, dia dapat pekerjaan di malam hari, lalu dia paksakan tidur dirinya untuk tidur di siang hari, sistem tubuh dia akan terganggu. Seseorang yang harusnya menjadikan malamnya sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu bekerja, namun dia balik menjadi siang untuk tidur dan malam untuk kelayapan, maka dia akan terganggu. Tubuhnya tidak akan segar meskipun waktu tidurnya di siang hari lebih banyak. Tetap saja dia tidak akan merasakan kelezatan sebagaimana yang dia rasakan ketika dia tidur pada malam hari selama 8 jam misalnya. Meskipun pada siang hari tidurnya bahkan lebih panjang. Anda tidur beberapa jam di malam hari, ini kualitasnya jauh lebih baik daripada Anda tidur banyak jam namun di siang hari. Hal ini terjadi karena dia mengubah tatanan yang seharusnya malam menjadi tempat istirahat, namun dia ubah malam menjadi tempat untuk mencari penghidupan dan siangnya menjadi tempat untuk istirahat. Orang seperti ini, kehidupan yang dia jalani tidak akan berjalan dengan normal. Dia akan merasakan gangguan kesehatan, gangguan dalam pikirannya, dan berbagai hal yang lainnya. Sehingga ini di antara konsekuensinya. Karakteristik waktu siang seperti itu, karakteristik waktu malam seperti itu. Baik, sehingga jelas malam hari itu waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur, karena cocok dengan waktu sakinah tadi. Yang kedua, karena malam memiliki tipikal waktu, tipikal karakteristiknya adalah sakinah, tenang. Ini merupakan waktu yang paling cocok bagi seseorang untuk menghafal, tahfidz. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Al-Khatib, waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur. Karena di sana terdapat as-sakinah di malam hari. Lalu waktu yang terbaik adalah di tengah hari, kemudian baru di pagi hari. Wallahu alam. Ya, di tengah hari mungkin di antara sebabnya adalah karena di sana juga ada unsur sakinahnya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidur siang. Ya, tidur siang sebelum zuhur. Sebelum zuhur tidur siang, bangun, kemudian bisa kita manfaatkan waktu setelah itu untuk menghafal atau untuk menulis. Tapi intinya yang menjadi pelajaran kita adalah waktu terbaik. Banyak para ulama yang menjelaskan, Ibnul Qayyim juga seperti itu, Ibnu Jama'ah juga seperti itu. Mereka mengatakan waktu terbaik untuk menghafal adalah di waktu sahur, di malam hari. Karena itu memang karakteristik waktu di malam hari adalah ketenangan. Dan kita jelas, ya sangat jelas sekali, kita dalam menghafal, melakukan tahfidz sangat-sangat butuh ketenangan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di tempat lainnya, kalau prinsipnya Al-Khatib, menghafal itu harus di tempat tenang. Tidak boleh di tempat, tidak bagus di tempat orang sedang berlalu lalang atau sibuk pandangan kita melihat aliran sungai, misalnya seperti itu. Ini salah satu pendapat, bahwasanya intinya kalau menghafal itu harus mencari suasana yang tenang. Yang ketiga, aktivitas yang cocok untuk karakteristik malam hari yang dia merupakan waktu sakinah adalah melakukan safar. Safar itu cocoknya dilakukan di malam hari. Kenapa? Untuk mengobati penderitaan yang kita alami ketika kita safar. Jelas kata Nabi SAW, yang namanya safar itu qit'atun minal azab. Safar itu merupakan potongan dari azab. Apa artinya potongan dari azab? Bagaimanapun mewahnya kendaraan, bagaimanapun nyamannya tempat duduk, tetap saja yang namanya safar itu ada unsur tidak mengenakkannya. Ya, yang namanya safar itu repot, kita banyak bergerak dan serba tidak mengenakkan yang namanya safar. Oke? Maka itu karakteristik safar. Oleh karena itulah karakteristik yang seperti ini dibantu, ditambal dan diobati dengan karakteristik malam yang dia memberikan ketenangan untuk meringankan beban orang-orang yang bersafar. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum biduljah, hendaknya kalian bepergian di waktu
Duljah. Nanti kita bahas, setelah ini akan saya kutipkan di waktu Duljah. Apa itu waktu Duljah? Kata Nabi SAW kemudian, fa innal arda tutwa bil-lail. Karena sesungguhnya bumi itu terlipat di waktu malam. Artinya jarak itu lebih singkat kalau ditempuh di waktu malam hari. Makanya Nabi katakan kalau safar itu lakukan dengan duljah. Apa itu duljah kata para ulama? Al-duljah asiru min awalil lail. Duljah itu melakukan safar di awal malam. Jelas logikanya? Jadi safar itu tidak mengenakkan. Kita banyak bergerak, banyak rasa tidak enaknya, banyak rasa tidak cocoknya. Sehingga hal ini diobati oleh Nabi SAW dengan Nabi menganjurkan safar itu di malam hari. Karena di antara karakteristik malam adalah sakinah. Ya ibaratnya Nabi SAW ketika Nabi SAW merasa tidak tenang, merasa takut, merasa tidak nyaman ketika pertama kali bertemu dengan Jibril, ketika pertama kali turun wahyu. Ya, ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, dipeluk oleh Jibril, Nabi merasa tidak nyaman. Dipeluk oleh Jibril, Nabi sangat-sangat merasa tidak nyaman sampai beliau kemudian menggigil, pulang ke rumah untuk mendapatkan sakinah, mencari istrinya, mencari Khadijah. Kemudian di rumah Nabi mendapatkan as-sakinah. Sesuatu yang tidak mengenakkan ini hilang, diobati dengan as-sakinah. Itulah rahasianya kenapa Nabi SAW menganjurkan safar dilakukan di malam hari. Ini diantara konsekuensi malam itu adalah waktu sakinah. Kemudian diantaranya juga adalah aktivitas yang cocok muhasabah dan tafakkur. Kita tahu yang namanya muhasabah dan tafakkur kita butuh as-sakinah, kita butuh ketenangan. Ya, makanya banyak para ulama yang mereka punya kebiasaan tafakkur, muhasabah itu di malam hari. Karena karakteristik malam yang sakinah tadi, tenang. Makanya kemudian contohnya di sini saya tuliskan Sufyan As-Sauri berkata, aku terus begini sejak engkau mengambilkan tempat wudu kemarin malam. Aku tetap dalam posisi begini karena aku bertafakkur tentang hari akhir sampai saat ini. Jadi dia diambilkan air berwudu ba'da isya, didapati posisinya masih sama sampai waktu subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sufyan As-Sauri sepanjang malam dari ba'da isya sampai waktu subuh tadi, dia bertafakkur dan bermuhasabah. Ya, ini salah satu contoh. Banyak para ulama punya kebiasaan tafakkur dan muhasabah itu di malam hari. Apa sebabnya? Karena memang karakteristik malam hari adalah dia as-sakinah, mendatangkan sakinah, ketenangan tadi. Sehingga ini contohnya teman-teman sekalian. Aktivitas kita tidak terbatas tentunya. Di zaman modern ini banyak sekali aktivitas kita. Namun saya hanya memberikan beberapa contoh. Ya, inilah diantara teknik kita dalam memanajemen waktu. Kita harus paham karakteristik waktu sepanjang 24 jam itu seperti apa. Tadi saya sebutkan dua karakteristik waktu malam. Malam sebagai pakaian dan malam itu sebagai waktu sakinah. Sehingga aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan yang membutuhkan ketenangan, lakukan itu di malam hari. Menghafal, muhasabah, dan seterusnya. Dan juga tadi diantara konsekuensinya tidak dianjurkan untuk bertamu di malam hari, karena diantara karakteristik waktu malam hari adalah dia adalah waktu aurat. Ya, dia adalah waktu aurat, sehingga tidak dianjurkan untuk berkunjung ba'da isya sampai waktu subuh. Wallahu a'lam. Kita cukupkan demikian materinya tentang karakteristik waktu malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu setelah azan nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ada dua pertanyaan yang masuk. Yang satu, pertanyaan yang kedua tidak berhubungan dengan materi kita, maka mohon maaf saya skip saja pertanyaannya. Silakan tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Pertanyaan yang pertama, jika seseorang sudah terbiasa bekerja pada malam hari sejak dahulu, misalnya pekerjaan memprogram atau ngoding, apakah ada tips untuk mengubah hal tersebut? Ya, yang pertama, kalau saran saya, kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini di malam hari, hanya soal preferensi saja, misalnya lebih senang di malam hari untuk bekerja dan seterusnya, cuma preferensi pribadi, maka baiknya saran saya adalah
diubah. Ya karena tadi kita katakan ini sunnatullah. Ya kalau hanya soal preferensi, saran saya baiknya diubah, dicari caranya. Berbeda kalau kasusnya memang ada kebutuhan di sana. Ya misalnya orang yang bekerja sebagai security, memang ada kebutuhan, mau tidak mau memang harus ada orang yang menjaga. Kalau semuanya tertidur seperti itu, nanti terjadi mudarat misalnya. Ya sebagaimana para sahabat sebagian mereka adalah melakukan ribat, menjaga perbatasan, menjaga pintu-pintu gerbang kota Madinah di malam hari tetap terjaga, maka di sana ada kebutuhan. Ya, kalau tidak ada kebutuhan mendesak hanya soal preferensi waktu bekerja, kalau saran saya baiknya diupayakan untuk diubah. Adapun kalau tipsnya silakan baca bukunya Bagas Rais ya tentang ternyata aku hanya butuh tidur. Ya saya baca bukunya. Di sana dia menyampaikan beberapa practical tips untuk berupaya supaya kita bisa tidur lebih awal mengikuti sunnah Nabi. Ya misalnya dia sampaikan harus mengatur pola konsumsi kafein. Ya jangan sampai misalnya minum kafein terlalu sore, ini akan membantu kita, ini akan mendorong kita untuk tidur lebih lama. Lalu bagaimana kita dianjurkan untuk mengatur pola gerak kita termasuk olahraga. Ya karena ini juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita di malam hari. Kalau di siang hari kita misalnya menyibukkan diri kita dengan physical activity, ini akan membantu kita. Lalu kalau saya tidak salah kemudian beberapa tipsnya ya silakan dibaca bukunya. Ya masalah cahaya, ya paparan cahaya juga ini sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Paparan cahaya di malam hari termasuk screen time, ya ini sangat-sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Semakin banyak Anda terpapar, maka akan sangat mungkin waktu tidur Anda tertunda dan sangat mungkin untuk mengurangi kualitas tidur Anda. Sehingga tadi 3 yang saya sampaikan, pola konsumsi kafein, pola gerak di siang hari, termasuk juga pola cahaya yang perlu kita atur. Lebih lanjutnya silakan rujuk ke bukunya Bagas Rais. Dia jual PDF-nya masalah mengelola tidur. Namun intinya adalah kalau saran saya, kalau ini hanya soal preferensi, tidak ada kebutuhan mendesak, baiknya diubah. Karena sunnatullah tadi sebagaimana kita sebutkan kata para ulama, demikian malam itu untuk beristirahat. Baik, saya kira cukup. Pertanyaan lainnya tidak terlalu berhubungan dengan materi kita cukupkan demikian. Wallahu a'lam. Insyaallah kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan membahas karakteristik waktu yang lainnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.